Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubi mu'minin liyastadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Suhairi MH selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, kepada mahasiswa-mahasiswi yang insyaallah saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Sugianto akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam bank syariah ada beberapa prinsip pembiayaan. Yang pertama adalah menggunakan sistem bagi hasil, yaitu produknya adalah musyarakah mudharabah. Ada yang menggunakan sistem jual beli, yaitu murabahah, salam, istithna, ijarah wa itikna. Ada juga pembiayaan lainnya seperti hawalah, rahan, dan ada pinjaman kebajikan, yaitu pembiayaan qard. Pembiayaan bagi hasil atau profit and loss sharing. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank konvensional. Jadi bagi hasil di sini itu sangat berbeda cara perhitungan seperti bank konvensional, yang mana penentuan bagi hasil itu ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Yang berikutnya, pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah meliputi al-musyarakah dan al-mudharabah. Al-musyarakah pengertiannya adalah musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Jadi musyarakah ini adalah, kalau dalam bahasa kita adalah perkongsian gitu ya. Bisa juga disebut dengan patungan, seperti itu, sama-sama menyertakan modal dan sama-sama melakukan kegiatan usaha bersama gitu. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, seperti ini. Landasan syariah itu ada di surat Asy ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Gitu. Terus yang berikutnya, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati lainnya. Itu hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Jenis-jenis musyarakah ini dibagi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah musyarakah kepemilikan atau syirkah al-milik, yaitu jenis musyarakah ini timbul karena faktor warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan terhadap suatu aset atau dua orang atau lebih. Keuntungan yang diperoleh dari
pengoperasian aset tersebut kemudian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan. Nah ini. Yang kedua adalah musyarakah al-uqud atau syirkah al-uqud. Itu merupakan hasil suatu kesepakatan dari dua orang atau lebih untuk mengadakan kerjasama usaha. Masing-masing memberikan kontribusi modal, sepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Syirkah al-uqud ya, di sini juga dibagi beberapa bagian ya, atau beberapa akad. Salah satunya adalah syirkah al-inan. Ada syirkah al-muwafadah, ada syirkah amal, ada syirkah wujuh. Syirkah inan merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah satu yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi syirkah al-inan ini itu adalah syirkah yang saat ini banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Karena di sini kerjasama dua belah pihak yang sama-sama menyertakan modal. Jadi nasabah juga punya modal, bank juga punya modal, namun dalam partisipasi kerja itu hanya bisa dilakukan oleh hanya satu pihak, misalkan oleh pihak nasabah saja, yang lain tidak, seperti itu. Yang kedua adalah syirkah muwafadah ya, yaitu merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian diperoleh harus dibagi secara sama. Jadi syirkah muwafadah ini adalah syirkah antara dua belah pihak. Kalau dalam istilah kita itu patungan tadi, misalkan dua belah pihak ini bersepakat untuk membuat usaha dengan butuh modal misalkan 100 juta, maka 100 juta ini dibagi berdua modalnya dan sama-sama bekerja, dan keuntungannya dan kerugiannya dibagi bersama gitu. Jadi seperti itu contohnya. Terus yang berikutnya adalah syirkah amal. Syirkah amal ini merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan bagi hasil yang diperoleh. Jadi salah satu contoh syirkah amal ini adalah seorang penjahit konveksi, seperti itu contohnya, yang dimana mereka bersepakat antara satu dengan yang lain dengan memiliki profesi dan keahlian tertentu ya. Seperti misalkan ada konveksi A dapat proyek misalkan, namun dengan keterbatasan waktu, maka konveksi ini bisa kerjasama dengan konveksi yang B untuk membantu pengerjaannya, dan nanti keuntungannya dilakukan dibagi bersama seperti itu. Terus yang berikutnya adalah syirkah wujuh ya. Syirkah wujuh ini terbentuk antara dua orang atau lebih tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi syirkah ini itu adalah syirkah yang pernah dulu dilakukan oleh Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang. Pada waktu itu
ada beberapa sahabat yang menitipkan barang kepada Rasulullah dengan harapan barang itu laku, karena Rasulullah dalam berdagang terkenal dengan kejujuran dan sebagainya, sehingga orang pembeli itu yakin bahwa barang yang dijual itu adalah barang-barang yang baik seperti itu, sehingga keuntungannya itu dibagi sesuai kesepakatan. Dari keempat jenis musyarakah al-aqad atau al-uqud tersebut, hanya syirkah al-inan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan, karena karakteristiknya sesuai gitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa bank dengan nasabah itu sama-sama menyertakan modal, namun dalam pengelolaan usaha hanya dilakukan oleh nasabah. Bank tidak ikut dalam pengelolaan, namun pihak bank hanya menerima laporan daripada nasabah terkait dengan hasil atau keuntungan usaha tersebut. Prinsip musyarakah. Yang pertama adalah proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan atau fleksibel dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua adalah pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan dapat berupa uang tunai atau aset yang liquid. Yang kedua, dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan tetapi menjadi dana usaha. Yang ketiga, pengelolaan usaha dapat merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal. Pemilik modal dapat melakukan intervensi atau kebijakan usaha. Yang kelima, bagi hasil atau nisbah didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini. Jadi prinsip musyarakah itu pemilik juga bisa melakukan intervensi ya. Jadi salah kalau seandainya misalkan pihak bank memberikan modal kepada nasabah untuk usaha itu dan yang ngelola ada nasabah, maka bank wajar memberikan intervensi, harus begini harus begitu gitu, karena ini sesuai dengan kesepakatan. Ini adalah skema musyarakah ya. Yang pertama, pihak satu atau partner satu dan partner dua ini bekerja sama menyertakan modal, ini 60%, ini 40% untuk modal proyek usaha. Maka nanti ketika keuntungannya dibagi berdasarkan modal ini ya. Tapi ketika kerugian juga demikian. Nah, mereka bekerja sama dengan akad musyarakah. Nah, ini. Implikasi akad musyarakah di lembaga keuangan. Musyarakah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama sama dengan nasabah untuk mengelola satu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyataan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank atau bank-bank sebagai pemilik dana. Di samping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan usaha. Yang ketiga, keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut perbandingan nisbah yang disepakati, dan pada akhir masa kerjasama nasabah harus mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana. Apabila terjadi kerugian atau kegagalan usaha, maka akan dipikul bersama secara proporsional. Ini musyarakah dalam teknik perbankan, pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan investasi, ada pembiayaan secara sindikasi. Ini adalah jenis-jenisnya. Pembiayaan modal kerja dapat dilakukan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan dalam pembiayaan investasi dapat dilakukan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Pembiayaan secara sindikasi baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi. Nah, ini skema musyarakah ya dalam contoh aplikasinya. Yang pertama, antara bank syariah dan nasabah sebagai PT gitu ya. Dia bekerja sama membuat proyek usaha.
Yang awal adalah melakukan akad terlebih dahulu antara nasabah dan pihak bank ini, melakukan kesepakatan dulu tahap pertama dan akad musyarakah, buat perjanjian seperti itu. Baru tahap yang kedua, maka di sini menyertakan modal. Nasabah ada modal berapa, dengan keahliannya bank menyertakan modalnya berapa, itu dengan usaha yang bersama. Lalu yang ketiga nanti kesepakatan, buat kesepakatan nisbah. Misalkan bank 20%, nasabah 80%. Terus yang berikutnya adalah pembalian modal usaha, maka bisa dilakukan dengan escrow ya, itu dengan bisa dicicil atau bisa di akhir seperti itu. Tapi kebanyakan biasanya dicicil. Sedangkan keuntungan juga demikian ya. Labanya juga demikian, dibagi berdasarkan kesepakatan ya. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah sakofah kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.